Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kami Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah kepada seluruh umat Muslim di seluruh dunia dan khususnya umat Muslim di Indonesia. Semoga kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai kita semua di hari yang suci ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema takbir kemenangan bergema menandakan datangnya hari dan fitri. Alhamdulillah 30 hari sudah program penuh inspirasi dengan kajian kitab karya tokoh Nusantara hadir di tengah Sobat Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan yang tentunya telah menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan kita semua. Di hari nan fitri ini kita diutamakan untuk bersilaturahmi, saling mengunjungi dan tentunya saling memaafkan, mensucikan diri dari segala rasa dendam, iri dan dengki. Dan di kesempatan berbahagia ini saya ditemani dai muda Ajengan Ahmad Ginanjar Syakban. Kita semua di sini akrab menyapa Ajengan dengan sapaan Kang Ginanjar. Apa kabar Kang Ginanjar? Baik, Sehat? Bang Ben, alhamdulillah. Terima kasih Kang Ginanjar sudah Sami-sami menyempatkan waktu untuk hadir berbagi ilmu kepada kami dan Sobat BKN PDI Perjuangan. Sama-sama Bang Ben. Bersama Kang Ginanjar, pagi ini kita akan mengulas lebih dalam kitab yang mengajarkan kita pentingnya menjaga silaturahmi, yakni kitab At-Tibyan fi Nahi an Muqata'atul Arham, karya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah salah satu ulama yang terkemuka di Nusantara dan pendiri Nahdlatul Ulama. Sobat BKN dimanapun Anda berada, tanpa panjang kata, mari kita langsung ngobrol dengan narasumber kita mengenai kitab karangan Mbah Hasim ini. Kang Ginanjar, Ya Bang Ben. gimana perjalanan menuju ke sini? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Kang Ginanjar. Hari ini kita mau berdiskusi tentang kitab yang dinamakan At-Tibyan. Ya. Kang, mungkin buat Kang Ginanjar atau tokoh ulama, kitab ini menjadi hal yang lumrah atau sudah biasa. Tapi buat Sobat BKN dan buat para netizen mungkin, apa sih tentang kitab At-Tibyan? Mengajarkan tentang apa kitab ini? Adakah latar belakang yang perlu kita ketahui dalam penulisan kitab ini? Karena mungkin ini bisa menjadi prolog pembukaan kita sebagai pembukaan apa makna dari kitab At-Tibyan ini. Ya. Bang Ben, terima kasih. Kitab yang tadi disebut oleh Bang Ben, Ya. yang berjudul At-Tibyan fi Nahyi an Muqata'atil Arham, yang pengarangnya tadi juga sudah disebut Ya. oleh Bang Ben, fasih sekali. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Kalau Yai Hashim Asy'ari, kita semua ngefans lah sama beliau. Karena Siap, kalau siap. berkat beliau ini Indonesia Nusantara ada. Alhamdulillah, ya berkat menjadi inspirasi juga buat kita semua tentunya. Betul. Kitab ini salah satu karya dari sekian banyak karya yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Oke. Tetapi karya ini memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan karya-karya yang lain. Karena dalam karya ini Hadratus Syekh menyampaikan beberapa pesan kepada kita, bukan hanya tentang pesan keagamaan, tetapi juga pesan yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Pertama, kitab Tibyan ini memberikan kita motivasi, anjuran untuk berrekonsiliasi. Yang kedua, kitab ini juga melarang kita
mengingatkan kita untuk tidak mudah saling berkonflik dan juga kemudian memutus hubungan baik antar kerabat, antar kolega, antar saudara yang sudah terjalin sebelumnya. Sesuai dengan judulnya, At-Tibyan itu artinya adalah sebuah penjelasan an finnahyi an muqatta'atil arham. Penjelasan mengenai tentang larangan untuk memutus tali hubungan persaudaraan, tali hubungan kekolegaan dan hubungan baik yang sudah terjalin sebelumnya. Artinya kitab ini memang menjelaskan pentingnya bersilaturahmi. Pentingnya bersilaturahim, luar biasa. lalu pentingnya semangat rekonsiliasi antar kelompok, karena pada masa itu ada banyak gejolak dan dinamika antar satu kelompok yang ini dengan kelompok yang lain, dan kemudian dinamika perbedaan ini justru bukan untuk saling memperkaya perspektif, bukan untuk saling mendewasakan, bukan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan, tetapi justru menjadikan pihak-pihak yang berbeda ini saling membenci, saling bermusuhan, saling berjauhan, dan terputuslah kemudian tali kekerabatan, tali yang sebenarnya bisa menjadi potensi kekuatan untuk membangun bangsa yang besar ini. Bangun bangsa. Ini momentum pembahasan ini tepat sekali, Kang Ginanjar. Karena besok nih, ini udah cium-cium bau-bau ketupat nih, Kang Ginanjar. Pas bener momentum, ternyata isi kitab yang mau kita bahas itu tentang silaturahmi. Tentang saling memperkuat rekonsiliasi tadi. Dan ini besok menjelang besok mau Idul Fitri nih, Kang Gin. Pas betul. Nah, ini apakah memang ada kaitan terkait dengan semacam kayak kebiasaan atau kebudayaan tentang silaturahmi yang bertepatan dengan Idul Fitri? Apakah kitab ini juga menyinggung terkait dengan waktu rekonsiliasi, dan tadi Kang Ginanjar sempat mengatakan pada masa itu kondisinya agak sedikit konflik silaturahim menjadi hal yang dianggap mungkin agak serius untuk diwujudkan oleh Kiai Hasyim ya. Sehingga Kiai Hasyim menulis kitab ini untuk mengarahkan supaya bersilaturahmi. Nah, ada kaitan dengan momentum Idul Fitri, Lebaran Indonesia seperti apa, Kang Ginanjar? Ya, tentu saja ada titik temu di sini. Jadi kalau kita Tibyan, ini spirit dan juga inspirasi untuk menjaga hubungan baik, menjaga persatuan, menjaga kebinekaan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara dalam ruang lingkup yang jauh lebih luas. Ya, karena pada saat itu ada banyak anak-anak bangsa yang tergabung misalkan dalam Sarekat Islam, ada yang tergabung misalkan dalam Nahdlatul Ulama, ada yang tergabung dalam Muhammadiyah, ada yang tergabung dalam Persis, ada yang tergabung dalam Partai Nasionalis Indonesia dan seterusnya. Kiai Hasyim di sini ingin bagaimana antar anak bangsa ini terlepas dari perbedaan cara pandang masing-masing, terlepas dari haluan ideologi masing-masing, terlepas daripada pendapat yang dijadikan basis pijakan gerakan masing-masing itu, ada satu hal yang harus tetap dijaga, yaitu kebersamaan. Dan juga dalam bahasanya Bang Ben ini bahasanya Islami banget, silaturahmi atau tali kasih antar sesama ini. Karena Mbah Hasyim sama seperti Bung Karno sadar betul bahwasannya salah satu pilar kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah keberagamannya. Jika keberagaman ini tidak disikapi dengan dewasa, dengan semangat rekonsiliasi, maka tidak akan lagi menjadi kekuatan, tetapi justru akan menjadi titik lemah di sini. Makanya Mbah Hasyim dengan semangat dalam At-Tibyan ini agar bagaimana tali kasih, silaturahim, hubungan baik antar kelompok ini, antar sesama kita ini itu tetap dijaga. Nah, kaitannya dengan Hari Raya Idul Fitri dan silaturahim itu momen tahunan. Dan tradisi Idul Fitri di Indonesia, di Nusantara ini kita kenal satu tradisi yang namanya halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal. Nah, itu interpretasinya apa sih sebenarnya, Kang Gintu? Ya. Karena saya jujur di belakangan ini saya dapat semacam kalau kita ngeliat medsos ya, sudah banyak yang bilang ini halal bihalal, ini bid'ah dan segala macam. Sementara kalau di kitab At-Tibyan tuh ada substansi maknanya, yaitu silaturahmi ada. Nah, menurut Kang Ginanjar gimana tuh? Jadi sebenarnya tradisi ini harus kita pandang sebagai salah satu anugerah dan kenikmatan yang kita syukuri ada di Indonesia.
Oke. Karena itu menjadi semacam struktur sosial yang menguatkan bangunan kebangsaan kita. Dan tradisi halal bihalal ini tidak kita jumpai di Timur Tengah misalkan. Oke, di Timur Tengah bahkan nggak ada. Islam lahir Timur Tengah loh, Kang Gini. Iya, tapi Idul Fitrinya ada. Cuman Idul Fitrinya tradisi ada. halal bihalal dengan Oke. kemeriahan, kesyahduan, merayakan Oke. Lebaran seperti di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di Timur Tengah. Oke. Nah, Saya halal mau tanya bihalal di situ tuh, sendiri. Kang Idil, maaf sedikit. Iya. Di kitab At-Tibyan, ini ya Yasin pasti memandang dong sudut pandang fenomena ini gitu. Di kitab At-Tibyan ini sebenarnya memaknai dengan halal bihalal atau budaya setelah Lebaran, setelah sholat Id itu Iya. bagaimana, Kang? Nah, halal bihalal ini, Pak Ben, Ya. itu sebagaimana tadi disinggung, kearifan lokal yang harus kita pertahankan, Oke. harus kita jaga, kita lestarikan. Oke. Secara makna sendiri halal bihalal itu artinya adalah bagaimana kita menjadi kembali halal, Oke. bertemu dengan saudara kita juga menjadi halal. Tidak ada lagi beban, Oke. kesalahan yang kita pendam selama setahun, yang itu nanti kemudian menjadikan produktivitas hidup kita menjadi terhambat, Setuju, betul. menjadi mental kita terbebani. Nah, itu saya pikir salah satu kejeniusan para leluhur kita, Oke. bagaimana untuk memaknai Idul Fitri, hari raya yang menjadikan kita kembali kepada titik nol kesucian kemanusiaan kita, itu dengan kearifan lokal sehingga lebih syahdu dan lebih meriah. Saya ada ibarat pepatah sufi yang mengatakan bahwasannya halal bihalal ini kalau di Indonesia itu disertai dengan tradisi yang juga kita tidak jumpai di Timur Tengah, yaitu mudik. Mudik, betul. Kembali ke Pulang kampung halaman, Ya. pulang kampung. Secara sehari gimana itu, Kang Ginanjar? Ya ini Secara- sangat muhasanah sekali, sangat dianjurkan sekali. Agama menganjurkan itu, Sangat bahkan. menganjurkan karena Masya kita Allah. bertemu dengan orang tua kita Ya. berjumpa dengan sanak saudara Ya. kerabat kita Ya. meminta maaf kepada mereka. Ini pahala kebaikan yang terkumpul di sana ada banyak sekali. Yang kedua, Kang Ben, Ya. ada pepatah sufi yang mengatakan tentang mudik di sini. Dikatakan kata pepatah sufi ini, kampung halaman adalah tempat yang paling indah bagi para perantau, ya enggak? Betul, betul. Tempat Dan- kembali pulang rindunya di situ. Nah, rindunya di sana. Dan Tuhan Ya. adalah tempat terindah bagi para perindu. Jadi, Masya Allah. mudik ini bukan hanya mengajarkan kita untuk bertemu dengan orang tua Oke. kita, sanak saudara, bermaaf-maafan, kemudian menjadikan jiwa kita itu akrab dekat dengan mereka, Ya. tali kasih ini tidak terputus, tetapi juga mengingatkan tentang jati diri manusia, Wah, tentang makna oke. rindu pulang. Bahwasannya Artinya bukan hanya fisik ya, tapi ada siraman rohani di situ ya. iya, ada spirit, ada jiwa kita, ada ruh kita yang juga kemudian Ruh mengingatkan kita ini nanti juga akan pulang, dan pulang itu kita merasakan dengan kerinduan dan keindahan. Masya. Bertemu dengan zat yang maha indah, zat yang maha penuh kasih sayang juga. Saya merinding loh ini, Kang Ginanjar. Tafsiran Kang Ginanjar terhadap silaturahmi itu ternyata kembali pulang kepada sang Khalik. Dan warga kita mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya penting ini disampaikan sebagai reminder ya, bahwasanya ya mudik itu dan pulang kampung silaturahmi. Ya. Kalau kita sudah membaca kitab At-Tibyan ini ternyata ada tafsiran yang lebih jauh, yaitu Ya, pulang kembali kepada sang Khalik. Rumah kita yang sebenarnya ya. Nah, dan ini bisa juga menjadi salah satu kekuatan struktur sosial kita yang Oke. sempat saya singgung tadi, Bang Ben. Jadi, kenapa di Indonesia perbedaan politik itu tidak sampai menimbulkan disintegrasi, tidak sampai menimbulkan perang fisik saudara? Setuju, Kenapa? setuju. Karena kita setidaknya setiap tahun dipertemukan dengan momen-momen saling bermaaf-maafan yang akrab itu. Benar sekali. Ini kenapa yang kemudian menjadikan dalam amatan salah seorang analis sosial politik internasional dikatakan masyarakat di Timur Tengah yang terlibat konflik berkepanjangan perang fisik itu diantaranya karena jarang dipertemukan dengan momen-momen rekonsiliasi yang Indonesia itu punya tahunan, yaitu Oke. halal bihalal. Halal Kita bihalal. misalkan, Ya. saya dengan Bang Ben, misal Ya, ini ya, kita ya. berbeda haluan politik, Ya. kita berbeda haluan ideologi, tetapi Oke. ketika Lebaran ketemu, maaf-maafan, Kita pelukan, kita maaf- paling itu tidak indah, tensi betul. perbedaan itu turun. Itu real, Kang Ini Ginanjar. real ya, dan Real. ini kejeniusan kearifan lokal Nusantara yang kita Luar pikir ini leluhur kita ini ajib, ini luar biasa gitu ya. Nah, Masya karena Allah. itu nilai mudik, halal bihalal, silaturahim ini jangan semata-mata dipandang dari kacamata ini bid'ah,
ini bid'ah, Oke. ini bid'ah. Jangan dipandang sesempit itu. Tetapi kita harus berpikir juga tentang dampak sosialnya seperti apa, Betul. dampak investasi jangka panjangnya Ya. terhadap kehidupan berbangsa Ya. bernegara seperti apa dan seterusnya. Oke, luar biasa Kang Ginanjar. Tapi saya mau tanya satu hal terkait dengan kitab At-Tibyan ini Kang Ginanjar. Kira-kira hal penting apa yang harus kita ketahui dari kitab At-Tibyan ini tentang kehidupan sosial masyarakat di era saat itu, era dulu itu, sehingga Kiai Hasyim membuat buku itu, dan era saat ini? Ada korelasinya nggak kira-kira? Korelasinya sangat ada. Hmm? Karena pada masa itu hal yang memotivasi Ki Hasyim untuk menulis ini seperti Oke. yang dikatakan di awal adalah untuk menjaga hubungan antar sesama anak bangsa terlepas dari perbedaan ideologi, Oke. terlepas dari perbedaan partai, terlepas dari perbedaan kelompok golongannya. Karena pada masa itu kan sedang banyak muncul gerakan-gerakan keislaman seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Baru dan, muncul saat itu? muncul pada awal abad ke-20. Oke. Dan pada kemunculannya kita harus mengakui dipenuhi dengan beberapa dinamika Ya, yang tidak selamanya itu penuh dengan keindahan. Ya, saya pikir gesekan ada. Ya itu pasti ada dan itu menjadi semacam hukum alam dan hukum hidup ya. Tetapi bagaimana kemudian Kiai Hasyim Asy'ari memberikan kita tuntunan agar berbeda seberapa besar apapun perbedaan itu jangan sampai kemudian tali silaturahim antar kita ini terputus. Dan korelasinya pada zaman sekarang Pak Ben, misalkan kita pernah dihadapkan pada beberapa tahun yang lalu dalam tahun-tahun politik yang kemudian itu menjadi catatan besar buat kita. Kita jumpai real ini di masyarakat gara-gara perbedaan pilihan politik, pilihan calon presiden, seorang saudara dengan yang lainnya tidak saling bertegur sapa. Antara kawan dengan kawan yang lainnya tiba-tiba kemudian jadi terputus silaturahimnya. Bahkan dalam satu keluarga pun jadi dalam nggak satu sapa-sapaan keluarga jadi tuh. berantem. Suami istri gara-gara itu pisah ranjang ada juga. Waduh, bahaya. Itu fakta Kang Ginanjar. Di pemilu yang sebelumnya terjadi itu. Saya pikir kurang baca kitab At-Tibyan ini. Nah, betul. Bisa kebayang ya lembutnya Betul, hatinya Kiai Hasyim itu. Saat menuliskan buku ini dia mengesampingkan semua ego, mengesampingkan ego organisasi NU dan segala macam, tapi tujuannya mempersatukan dalam tali silaturahim tadi. Betul. Nah, Kang Ginanjar, apa kira-kira poin penting atau ya semacam kayak penyemangat dan juga kalau kita boleh bilang intisari dari sebuah kitab At-Tibyan ini yang bisa dicerna dan diterima oleh anak-anak muda, milenial zaman sekarang ya, kita tahu sekarang gampang banget diprovokasi, gampang betul dipecah belah, dan penting kita harus sering-sering menyampaikan apa kira-kira intisari dari kitab At-Tibyan yang bisa kita sampaikan buat teman-teman kaum milenial muda kita. Pak Ben, jadi di antara intisari yang bisa kita ambil untuk kalangan milenial dan generasi muda ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ben sendiri, bahwasannya perbedaan jangan sampai menjadikan kita terpecah belah. Perbedaan kemudian jangan sampai menjadikan kita itu bertengkar satu sama lain, babak belur. Semangat yang terpenting di sini adalah berbeda apapun kita ini adalah tetap sebagai anak bangsa Indonesia, dan yang harus menjadi prioritas utama ini adalah bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap kita prioritaskan, kita jaga terlepas dari perbedaan apapun suku kita, apapun bangsa, apapun agama kita, apapun ideologi dan juga kelompok kita. Sehingga Indonesia kekuatannya adalah dari kebinekaan itu sendiri. Kembali lagi ke kebinekaan, walaupun berbeda kita tetap satu jua. Terima kasih Kang Ginanjar, luar biasa, walaupun waktunya sangat singkat dan sebentar, tapi kita sudah bisa melihat intisari dan konklusi pesan yang disampaikan Kang Ginanjar mengutip dari kutipan kitab At-Tibyan ini. Nah, ini ngomong-ngomong besok Lebaran nih Kang Ginanjar. Mudik kemana kira-kira nih Kang Ginanjar? Mudik ke kampung halaman, tempat ketika kita masa kecil makan ketupat dengan nikmat sekali. Kan Bang Ben kangen nggak? Kangen dong. Nah, kita mudik ke kampung halaman. Inilah hebat kita, Indonesia, hebatnya ulama-ulama kita terdahulu. Mereka menciptakan suatu kebudayaan atau habit yang baru, tapi penuh dengan nuansa-nuansa kebersamaan. Saya sepakat tadi sekali. Dalam kurun waktu 11 bulan, semua konflik kepentingan sering beririsan, saling distorsi, saling bergesekan. Tapi setelah sholat Id, Allahu Akbar, semua gugur, semua menyapa, semua saliman, semua pelukan, dan kita kembali dalam nuansa kebatinan yang sangat indah dan lembut sekali. Luar biasa. Terima kasih Kang Ginanjar. Ini menjadi pencerahan buat kami Sobat BKN dan para kaum muda.
Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bertemu kembali di episode dan lebaran tahun depan, agar banyak pencerahan-pencerahan yang Kang Ginanjar bisa berikan buat kami, karena ini sangat membantu. Pesan-pesan moral kayak begini harus sering-sering kita gaungkan, Kang Ginanjar. Terima kasih Kang Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BKN, dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah menimba ilmu yang sangat luar biasa. Dari kitab At-Tibyan karya Mbah Hasyim Asy'ari, karya ini memberikan pandangan yang holistik dan komprehensif tentang Islam, yang mendorong pembaca untuk mengambil pandangan yang seimbang dan komprehensif dalam memahami hukum Islam. Karya ini juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk mengembangkan kebaikan dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Burung nuri, burung dara, terbang tinggi di atas awan. Selamat Idul Fitri, wahai saudara. Semoga iman dapat kita tingkatkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih Kang Ginanjar. Luar biasa. Senang bertemu dengan Kang Ginanjar. Berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenting selap sepatu terobek, kakinya pada lecet babak belur berabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur